Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rasa Malu yang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 6 ayat ke-20 sampai dengan ke-22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami diajarkan dalam hidup kami dari semenjak kecil, supaya kami menjaga sopan santun dan menghindari kehidupan yang memalukan keluarga. Kami ingin belajar hidup bagaimana tidak memalukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, rasa malu yang benar. Kita melihat bahwa kata malu itu bisa positif dan juga bisa negatif. Dan kalau negatif, malu itu kalau ditambahkan berulang-ulang menjadi memalukan atau malu-maluin. Itu istilah kesehariannya dalam bahasa kesehariannya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam bagian firman yang kita baca tadi tentang rasa malu. Ayat 20 dikatakan, sebab pada waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Rasa malu di sini adalah karena kehidupan yang di awalnya adalah kehidupan di dalam dosa, yaitu hamba dosa. Kemudian tahu bahwa perbuatan itu buruk, perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, timbullah rasa malu. Rasa malu timbul di dalam tatkala dia punya sebuah kesadaran, tatkala sudah jauh dari Tuhan. Itu rasa malu. Rasa malu yang benar karena tahu dulu hamba dosa. Tetapi sekarang sesudah dikuduskan oleh Allah, dia punya rasa malu untuk kehidupan yang lama, bagaimana hidup di dalam dosa, dan itu tidak akan diulang kembali. Tetapi rasa malu tentu tidak ada pada diri orang-orang yang memang tidak mengakui keberadaan Allah, sehingga dia merasa tidak perlu hidup berjalan bersama dengan Allah. Tatkala dia melawan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak ada, justru bukan rasa malu, itu adalah sebuah kebanggaan. Kita tahu dengan jelas di dalam dunia ini sekian persen ada orang yang memang tidak mempercayai Allah. Tetapi orang yang tidak mempercayai Allah juga ada dua macam. Selain tidak mempercayai Allah, hidupnya memang hidup di dalam dosa. Tapi ada orang-orang yang ateis, yang tidak mempercayai Allah. Tapi mereka mempercayai tentang moralitas. Mereka mempercayai hidup itu harus baik dan harus benar. Kita tahu dengan jelas bahwa para ilmuwan, orang-orang hebat, itu dari kelompok ateis itu ada. Sekalipun memang mayoritas saintis, ilmuwan, penemu-penemu, orang-orang hebat di dalam ilmu pengetahuan itu mayoritas memang orang-orang percaya, yaitu orang-orang Kristen. Jadi rasa malu yang bersangkut paut dengan kehidupan perbuatan yang baik itu tidak hanya dimiliki oleh orang anak-anak Tuhan, tapi mereka-mereka yang tidak percaya juga sama. Mereka yang percaya kepada moralitas, mereka yang percaya kepada kehidupan yang harus hidup baik dan benar, sekalipun tidak percaya kepada Kristus. Tetapi yang sungguh memalukan adalah kalau kita sudah mengetahui kebenaran dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang dikatakan dalam firman Tuhan yang dulunya adalah hamba dosa, tetapi dibebaskan oleh kebenaran. Tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Ini adalah sesuatu yang benar-benar memalukan. Rasa malu adalah sebuah kesadaran bahwa ada perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan, tapi kita lakukan. Kemudian kita menyadarinya dan kita bertekad untuk meninggalkannya dan tidak mengulang kembali. Ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sahabat perjalanan, kalau ada orang yang sudah mencintai kita, memberikan semua yang terbaik kepada kita, tentu kita akan berjuang bagaimana membalas budi. Kalaupun tidak bisa balas budi, kita akan berjuang hidup bagaimana benar sesuai dengan harapan orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan, bisa finansial, bisa kekuatan, segala macam. Kita akan berjuang untuk tidak memalukan orang yang sudah membantu kita. Itu di dalam hal kehidupan. Dan satu hormat yang paling luar biasa biasanya kita berikan kepada orang tua, karena orang tua telah memberikan seluruh hidupnya, baik ayah kita maupun ibu kita, khususnya apalagi ibu yang mengandung dan melahirkan, berjuang membesarkan anak. Sementara ayah pada umumnya mencari nafkah, berjuang di luar rumah untuk anak. Ibu berjuang di dalam rumah untuk anak. Lalu tatkala mereka menjadi tua, kita lupakan, kita abaikan, kita tidak mengurus.
dan kita tidak menunjukkan rasa terima kasih dan kemudian bakti kita kepada orang tua, tentu anak ini adalah anak-anak yang memalukan. Itu kalau dalam hubungan keluarga dalam dunia ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Segala yang terbaik sudah Allah sediakan di dalam dunia ini, dan kita dipanggil bagaimana hidup itu sungguh-sungguh bisa memuliakan Allah, hidup dalam kebenaran dan tidak hidup di dalam kedurhakaan, hidup dalam keberdosaan, hidup dalam penyimpangan, hidup dalam kesesatan. Sehingga rasa malu yang benar ada timbul dari orang-orang yang menadari sebagai rasa syukur kepada Allah yang tertinggi, bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dibenarkan oleh Kristus, kita akan meninggalkan hidup di dalam keberdosaan. Kita yang dulunya adalah hamba dosa, kita sekarang sebagai hamba-hamba kebenaran yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita telisik baik-baik. Apakah ada perbuatan-perbuatan yang memalukan Tuhan? Dan bagaimana orang tatkala melihat kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita disebut sebagai orang-orang yang rajin dalam ibadah, mungkin juga rajin baca Alkitab, berdoa, namun itu tidak selesai sampai di sana, karena itu adalah sebuah rutinitas kehidupan. Itu adalah sarana bagaimana kita bertumbuh. Tetapi kalau kita kemudian sudah tahu kebenaran, ibadah, rajin, rutin berdoa, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan sebuah perubahan, maka sesungguhnya kita menjadi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di zaman kini. Banyak kelompok-kelompok orang seperti demikian. Kita tahu dengan jelas bahwa di gereja pun tidak memberikan sebuah kepastian bahwa orang yang aktif pelayanan, orang yang rajin belajar firman, mengikuti seminar-seminar, lalu kehidupannya tetap seperti demikian, tidak tentu. Bahkan seorang pendeta sekalipun bisa menyimpang kalau hati takut akan Allahnya tidak dimiliki oleh diri yang bersangkutan. Kita pun sama. Orang tua kita, kakek kita, nenek kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, dan kita sebagai keturunan yang dikatakan sebagai keturunan murni, orang-orang percaya. Tapi kehidupan kita tetap hidup di dalam dosa. Biar kita punya rasa malu yang benar, sebuah kepekaan kepada apa yang salah. Itu kita punya kepekaan dan kita tidak melakukan. Kita menjaga pikiran kita agar pikiran kita benar. Kita menjaga lisan dan mulut ucapan kita supaya kita benar. Kita juga menjaga hati kita dijauhkan daripada segala macam, katakanlah, distorsi dosa yang masuk ke dalam kita, yang kemudian akan merusak seluruh perasaan kita. Perasaan marah, perasaan benci, khawatir, takut, iri hati, kemarahan yang timbul dalam diri, itu adalah sebuah dosa. Dosa-dosa yang kita harus tinggalkan dengan baik-baik. Berhati-hati juga kita memakai tangan dan kaki kita. Pergi ke tempat mana? Melakukan apa dengan tangan kita? Biar kita mengingat akan lagu anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan seluruh hidupmu, agar kita tidak salah jalan. Kita menjadi orang-orang yang punya rasa malu yang benar, karena Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Allah? Jikalau belum, maka saat inilah kita berkomitmen dan bertekad, Tuhan, jadikan aku menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Allah dan bukan anak-anak-Mu yang memalukan nama Engkau. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kita masing-masing, hidup dengan benar dan memiliki rasa malu yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Milikilah rasa malu yang benar. Amin.